Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengenalkan, nama saya Haru Anwar dengan NIM B1A1214977. Saya akan menyampaikan soal terkait alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah dalam alternatif penyelesaian sengketa dikenal 3 pendekatan, yaitu penyelesaian sengketa yaitu power based, right based, dan interest based. Dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan interest based tersebut dan bagaimana perbedaan antara interest based dengan power based dan right based. Jelaskan dengan menggunakan contoh. Apa itu interest based? Interest based yaitu masalah yang diselesaikan berdasarkan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencapai suatu perdamaian dengan menggunakan penyelesaian secara win-win solution, sehingga tidak ada pihak-pihak yang bersengketa merasa dirugikan. Selanjutnya dia itu adalah power based. Power based merupakan menggunakan kekuatan pemaksaan ancaman masalah yang diselesaikan atas paksaan pihak yang lebih kuat yang dapat mengarah pada suatu penyelesaian semu. Penyelesaian semu tersebut dapat membuat pihak yang merasa lebih lemah dan dapat tidak terima karena merasa bahwa penyelesaian tersebut tidak adil, tidak menerus berupaya untuk tidak melaksanakan isi penyelesaian sengketa tersebut dengan berbagai macam cara dan upaya. Sebagai contoh, yaitu sebuah perusahaan yang beroperasi dengan berbasis kekuasaan mungkin memiliki struktur hierarki yang kuat, di mana manajemen percak memiliki otoritas yang besar yang mengambil keputusan dan mengendalikan sumber daya. Pekerjaan atau pengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan ini bisa mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi keuangan, keuntungan, kesempatan, dan sumber daya di antara para anggota organisasi. Selanjutnya adalah right based, yaitu masalah diselesaikan berdasarkan keputusan pihak lain yang bukan merupakan pihak-pihak yang bersengketa. Salah satu contohnya adalah melalui suatu keputusan pengadilan yang keputusannya adalah dapat berupa menang atau kalah. Keputusan penyelesaian berdasarkan right based dapat juga membuat pihak yang kalah akan dapat tidak terima karena merasa bahwa penyelesaian tersebut tidak adil, tidak mengakomodasi kepentingan yang lain sebagainya, sehingga akan terus-menerus berupaya untuk tidak melakukan isu keputusan penyelesaian sengketa tersebut dengan berbagai macam cara dan upaya. Contohnya seperti negara yang berbasis pada hak-hak individual mungkin memiliki konstitusi atau undang-undang yang menjamin hak-hak dasar setiap warga negaranya. Misalnya hak ada atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan beragama, dan hak atas berpendidikan, hak atas perlindungan hukum dan yang adil. Dalam sistem seperti ini, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hak-hak individu yang diakui secara luas. Selanjutnya adalah contoh interest based. Contoh dalam konteks penyelesaian konflik. Pendekatan berbasis kepentingan mungkin digunakan untuk mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Misalnya negosiasi antar dua perusahaan yang bersaing, mereka mungkin mengidentifikasi kepentingan bersama-sama seperti memperluas pasar atau meningkatkan efisiensi operasional. Dengan fokus pada kepentingan bersama, mereka dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa mengorbankan satu sama lain. Yang kedua yaitu adalah adjudikasi dan non-adjudikasi. Adjudikasi merupakan penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui proses pengadilan atau lembaga pengadilan. Dalam proses adjudikasi, para pihak yang terlibat menyampaikan argumen dan bukti mereka kepada hakim atau panel hakim. Keputusan yang dilakukan pengadilan bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat. Apa perbedaan antara adjudikasi dan non-adjudikasi? Non-adjudikasi mencakup berbagai metode alternatif dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ini termasuk mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dalam non-adjudikasi, para pihak terlibat berusaha mencapai kesepakatan atau solusi yang memuaskan tanpa melalui proses pengadilan formal. Selanjutnya adalah keputusan yang dicapai melalui non-arbitrasi seringkali merupakan hasil dari negosiasi
atau mediasi dan bisa saja tidak selalu bersifat mengikat secara hukum. Selanjutnya adalah tiga, secara garis besar konsiliasi merupakan prosedur metode penyelesaian sengketa yang mengutamakan upaya musyawarah dan mufakat. Perbedaan konsiliasi, konsultasi dan negosiasi dan mediasi dalam proses-proses yang berbeda dalam penyelesaian konflik atau pencapaian kesepakatan. Konsiliasi dan mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral dalam membantu pihak-pihak yang terlibat menemukan solusi yang memuaskan bagi semua. Namun, mediasi merupakan proses meminta saran atau masukan dari pihak lain sebelum mengambil keputusan, tanpa perlu mencapai kesepakatan tertentu. Sementara itu, negosiasi melibatkan dua pihak atau lebih yang berupaya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan saling memberi atau meminta. Dan dalam sebuah kasus, tujuan akhirnya adalah menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dalam sebuah kasus terlibat, meskipun pendekatan dan peran pihak ketiga berbeda dalam masing-masing proses tersebut. Contoh konsiliasi, pertimbangan situasi dalam dua pihak di dua departemen di sebuah perusahaan memiliki konflik terkait alokasi sumber daya. Departemen A merasa bahwa mereka tidak mendapatkan cukup anggaran atau sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek-proyek mereka. Sementara Departemen B merasa bahwa alokasi yang diberikan pada mereka sudah adil dan tidak ingin mengorbankan untuk langsung proyek-proyek mereka. Konsensasi 4. Kompetensi arbitrase merujuk pada kewenangan atau wewenang yang dimiliki oleh seorang arbitor atau panel arbitor dalam mengadili dan memutuskan sebuah sengketa yang diajukan padanya. Ini mencakup dua aspek utama. Yang pertama adalah kompetensi yuridis. Ini merujuk pada keputusan arbitur untuk menentukan apakah mereka memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang diajukan kepada mereka. Ini bisa mencakup pertanyaan apakah perjanjian arbitrator yang sah. Apakah sengketa yang diajukan masuk dalam cakupan perjanjian arbitrase, dan apakah arbitor memiliki kewenangan untuk memutuskan jenis permasalahan yang berkandung dalam sengketa. Yang kedua adalah kompetensi substansional. Ini mencakup kemampuan arbitor untuk memahami dan memutuskan masalah substansional yang diajukan dalam sengketa. Arbitor atau subjek yang relevan dengan sengketa yang sudah diputuskan. Contoh, ada beberapa jenis perkara yang mungkin sulit atau bahkan tidak mungkin untuk didamaikan dalam arbitrase, terutama jika pihak-pihak yang bersengketa memiliki perselisihan yang sangat berat dan atau masalah yang kompleks. Berikut adalah beberapa contoh. Yang pertama adalah perselisihan yang melibatkan isu publik, kasus-kasus yang melibatkan isu-isu yang memiliki dampak luas yang pada masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Contoh sengketa terkait perubahan iklim, ada pencemaran lingkungan dan hak asasi manusia mungkin membutuhkan transparansi dan partisipasi publik yang luas agar selesainya dengan cara masyarakat dan diterapkan dalam proses arbitrasi yang bersifat privat. Yang kelima adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Pasal 5 ayat 2, sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. 6. Focusing on the main issue. Ini berarti bahwa proses penyelesaian sengketa difokuskan pada inti dan permasalahan yang menyebabkan konflik antara pihak-pihak yang berselisih. Arbitor atau arbiter dari pihak-pihak terlibat perusahaan untuk mengidentifikasi dan memahami secara menyeluruh masalah-masalah yang menjadi pusat perselisihan. Contoh, bayangkan ada perselisihan antara dua perusahaan terkait dengan pelanggaran kontrak. Dalam proses arbitrase, fokus pada pokok masalah kan berarti mengidentifikasi dalam mempertimbangkan isu-isu utama yang menjadi sumber konflik, seperti pelaksanaan, perhatian mereka pada aspek-aspek kunci dan kontrak yang bersangkutan, dan
bagaimana pelaksanaan telah mempengaruhi kedua belah pihak. Selanjutnya, fleksibilitas merujuk pada kemampuan untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan berbagai situasi, perubahan, atau persyaratan tanpa pengorbanan tujuan atau prinsip utama. Speed, cepat, tidak memakan waktu karena sudah ditentukan 180 hari maksimal. Tergantung para pihak menentukan apakah 180 hari kerja atau minggu full. Kelas sebagai keunggulan arbitrase adalah ketika biaya yang terkait dengan proses arbitrase dapat dianggap lebih efisien dan terukur dibanding dengan biaya yang terkait dengan litiasi di pengadilan. 7. Putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Akibat hukum secara umum tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. 8. Pasal 60 putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak. Pasal 61 dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Putusan dilakukan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atau pemohon salah satu pihak yang bersengketa. 9. Pasal 62 ayat 1 perintah sebagaimana yang dimaksud pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan ke pengadilan negeri. Ayat 2 Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebelum memberikan perintah pelaksanaan memberikan terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan pasal 4 dan 5 kesesuaian dan ketertiban umum. Ayat 3 dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi. 10. Berdasarkan pasal 68 ayat 1 terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai dimaksud dalam pasal 66 huruf D yang mengakui dan melakukan putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan banding atau kasasi. 2. Ayat 2 pasal 68 ayat 2 terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 huruf D ayat D yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional dapat diajukan kasasi. Pasal 68 ayat 3 Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dalam jangka waktu paling lama 90 hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. Pasal 69 ayat 1 setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi sebagaimana dimaksud pasal 68 maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya. Demikian dari saya, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.